Hai guys, balik lagi sama gue Bella. Sekarang gue bakalan cari mahasiswa dan gue bakal kasih challenge ke mereka. Kalau misalnya mereka tahu salah satu ekonom namanya Keynes, nanti mereka bakalan dapat 50.000 untuk satu pertanyaan. So, let's go. Oke guys, sekarang kita udah dapat target buat challenge-nya. Kita langsung tanya-tanya aja yuk. Halo Kak, sorry ganggu waktunya. Kenalin gue Bella. Di sini gue bakal kasih challenge pertanyaan nih buat kalian. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu, nama kakak siapa dan kesibukannya apa sekarang? Gue Cahyadi, kesibukannya sih kuliah di Unsil, ngambil jurusan ekonomi pembangunan. Kalau kakaknya? Nama gue Badri, gue ngambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kebetulan nih kakak-kakak ini kan ambil fakultas ekonomi. Pasti tahu dong ahli-ahli ekonomi yang terkenal di sejarah ekonomi, salah satunya Keynes. Kakak tahu nggak siapa itu Keynes? Oh tahu, dia itu kan adalah seorang ekonom yang sangat besar gitu di abad ke-20-an. Dia itu kalau nggak salah lahir sekitar tanggal 5 Juni 1883. Dan dia itu adalah seorang anak dari akademisi kaya gitu. Kalau misalnya Keynes itu punya peran penting apa sih di sejarah ekonomi? Oh, peran pentingnya itu kalau gua tahu itu yang pertama itu dia itu berperan dalam perundingan perjanjian di Versailles untuk perdamaian antara setelah Perang Dunia Pertama. Dan yang kedua itu dia itu berperan dalam pembentukan IMF kalau nggak salah itu pasca Perang Dunia II. Oke, tapi kayak gimana sih munculnya Keynesian? Oh, kalau munculnya Keynesian itu kalau nggak salah ya dulu itu munculnya gara-gara terjadi krisis besar gitu di Eropa. Nah itu dimulai karena pada saat itu tuh ramalan Keynes pada saat di perundingan pertama itu, di perjanjian perundingan pertama itu dia meramalkan bahwa akan terjadi krisis besar, dan setelah itu ramalannya itu terbukti gitu. Nah, dari sanalah banyak pengikut yang mengagumi Keynes itu bahwa teorinya itu benar. Oke, nah buat pertanyaan selanjutnya nih, coba tayang jawab ya. Seperti apa sih teori makroekonomi Keynes yang dikemukakan olehnya? Kalau teori makroekonomi Keynes yang setahu gue ya, kalau setahu gue itu teori ekonomi makro yang dimana itu tentang pengeluaran total atau permintaan agregat yang mana itu akan berpengaruh dampaknya itu terhadap inflasi. Dan si Keynesnya itu sangatlah bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith, yang mana Adam Smith itu menganggap invisible hand itu sangatlah bagus untuk ekonomi. Tapi si Keynes ini dia itu menganggap bahwa pemerintah itu kan cukup penting, peran penting gitu. Jadi kalau misalkan Adam Smith itu berbicara mengenai bahwa pemerintah tidak harus intervensi terhadap ekonomi rakyatnya, tapi berbeda dengan si Keynes itu pemerintah itu harus ikut intervensi karena kalau misalkan pemerintah tidak ada, itu tidak ada pengontrol atau penstabilitas lah dalam ekonomi seperti itu. Dan terbukti juga bahwa sekarang kan pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter. Itu juga kan salah satu hal yang emang cukup konkret yang dapat dikemukakan oleh Keynes itu. Kalau setahu gue sih cuman segitu doang sih, cukup. Oke, karena kakak berdua ini berhasil jawab pertanyaan dari gua, sesuai janji kalian dapat hadiah masing-masing 50.000. Thank you, Kak. Oke, Thank you. karena mereka berhasil nih, kita coba cari target challenge selanjutnya. Oke, let's go. Halo Kak, sorry ganggu waktunya. Kenalin gue Bella. Di sini gue bakal kasih challenge pertanyaan ke kalian, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Nama kakak siapa? Kesibukannya apa sekarang? Gue Alvin, sekarang gue sibuk kuliah di Unsil, ambil ekonomi. Kalau kakaknya? Nama gue Aisan, gue juga sama dia, ekonomi dari Unsil. Oke, karena kakaknya pada ngambil ekonomi nih, pasti tahu kan ahli-ahli ekonomi yang terkenal di sejarah ekonomi. Salah satunya Keynes. Nah, untuk Kak Alvin nih pertanyaannya, kakak tahu nggak sih kritikan Keynes terhadap pandangan klasik itu seperti apa? Nah, menurut yang gue tahu nih, Keynes ini tidak menyetujui terhadap pandangan yang paling pokok dalam teori klasik ini. Karena Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh yaitu keadaan yang jarang terjadi karena disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Nah, dalam kritikan terhadap teori klasik ini juga Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh nilai suku bunga, tetapi ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat.
Karena semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tabungan. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan udah jelasin kan kritikannya itu seperti apa. Nah, untuk pertanyaan Kak Isan, seperti apa sih perbedaan antara pandangan klasik dengan pandangan Keynes tentang ekonomi? Nah, untuk mungkin dari pandangan tersendiri ya perbedaannya. Mungkin yang pertama dari pandangan tentang output dan permintaan agregat. Nah, untuk dari pandangan klasik mungkin lebih ke tergantung dari sisi penawaran saja, dari supply side. Nah, untuk dari pandangan Keynes mungkin lebih ke dipengaruhi oleh sisi permintaan agregat demand. Nah, dari yang kedua menurut saya dari hal peran pemerintah tersendiri mungkin dari pandangan klasik lebih ke pandangan klasik ini menolak campur tangan pemerintah, dan untuk pandangan Keynes sendiri lebih ke mendukung peran pemerintah untuk menstabilkan harga dan bisnis melalui kebijakan fiskal dan moneter. Nah, untuk yang terakhir lebih ke uang dan suku bunga. Dari pandangan klasik, uang dan suku bunga lebih ke alat tukar saja dan tidak mempengaruhi output real. Nah, untuk pandangan Keynes sendiri menyatakan uang dan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan agregat dan output real. Oke, karena kakak-kakak berhasil jawab pertanyaan dari gua, sesuai janji kalian dapat hadiah dari gua. Oke, makasih ya. Oke guys, jadi kesimpulannya, Keynesian ekonomi adalah sebuah gagasan ekonomi yang mencoba mendobrak stigma teori ekonomi klasik pada saat itu. Dan Keynes juga mengatakan bahwa permintaan agregat adalah faktor esensial untuk kembali menggerakkan ekonomi di tengah situasi sulit. Dan pemerintah juga perlu mengatur permintaan agregatnya agar tidak terjadi kejatuhan ekonomi. So, itu aja konten kali ini. See you di konten-konten selanjutnya. Bye-bye!